Bu, lewat depan, Bu. Gini, Bu. Terima kasih. Komisi Pak Gu. Mohon izin, Ibu. Izin Bapak. 1, 2, 3. Siap. Izin 1, 2, 3. Izin. Kawan pers yang saya cintai, kami dari Jakarta, saya dan tim KLHK secara khusus menemui Pak Gubernur dan Pak Kapolda untuk melakukan konfirmasi dalam rangka penyelesaian masalah karhutla secara permanen. Kita sudah tahu dari tahun 2015 kita melakukan penanganan karhutla dan Bapak Presiden meminta untuk dilakukan pencegahan sebagai solusi permanen. Kawan-kawan juga tahu persis pengalaman kita sejak 2015 sampai dengan tahun lalu. Kita punya satgas operasi, kita punya sistem deteksi dini, dan tahun ini kita tahu di Polda ada sistem yang dashboard yang baik. Kita juga punya langkah-langkah waterbombing, pemadaman darat, Manggala Agni dan lain-lain. Yang itu kalau dalam satu sistem seperti ini, gambarannya kira-kira adalah sistem pengendalian operasional. Tahun ini kita melihat bahwa dari perjalanan selama 10 sampai 13 tahun sejak tahun 2004, 2005 di report, itu ternyata ada kondisi-kondisi di mana Riau punya kekhususan. Istilah saya ada fase kritis pertama sampai dengan bulan Mei, dan kemudian kita harus hati-hati pada fase kritis berikutnya sejak Juli Agustus sampai dengan akhir Oktober. Dan ini bisa didetek, bisa diikuti dengan cara teknik modifikasi cuaca. Oleh karena itu kawan-kawan, seperti kawan-kawan ketahui, pada tanggal 13 sampai dengan 3 Mei sampai dengan 31 Mei sampai dengan 30 Mei kita melakukan teknik modifikasi cuaca, yaitu mengatur rentang hari hujan. Jadi sehingga awan-awan bisa dilihat, volume uap airnya dan sebagainya, dan bisa diatur hari hujan. Dengan demikian sebetulnya kebasahan itu jumlah volume hujannya bisa 30 sampai 36%. Jadi Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau itu kira-kira mulai dari angka 23 sampai 36% dibandingkan dengan rata-rata selama ini. Oleh karena itu, teknik modifikasi cuaca kalau digambar ini kira-kira di bagian yang analisis iklim itu relatif bisa berjalan, dan kita akan lanjutkan. Saya sudah meminta tim termasuk BPPT atas saran dari BMKG dan ahli-ahli klimatologi bahwa kita akan lakukan kembali nanti modifikasi cuaca sambil kita lihat kondisinya itu untuk di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Karena apa? Karena ada analisa awal musim kemarau. Kita menangani bersama-sama juga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat serta Kalimantan Timur, Kalsel, dan lain-lain. Ada bagian yang penting, yaitu dalam kaitan dengan tata kelola gambut dan juga soal pertanian dengan sistem kearifan lokal. Nah, apa yang saya konfirmasi kepada Pak Gubernur dan Pak Kapolda adalah bagaimana dalam sistem operasi yang selama ini sudah baik, itu kita sempurnakan dalam partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat peduli api. Jadi selama ini kita sudah tahu bahwa Kapolda misalnya mengeluarkan maklumat dan lain-lain, tetapi kita tahu persis bahwa kesadaran pengetahuan sadar ini perlu kita lengkapi dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam kaitan dengan sumber daya alam, dalam hal ini kaitan dengan karhutla. Oleh karena itu kami mengembangkan bersama Kepala BNPB itu mengembangkan sistem masyarakat peduli api dengan pendekatan kesadaran hukum masyarakat, namanya paralegal. Jadi tadi saya meminta pendalaman dari Pak Kapolda bagaimana kondisi Babinsa, Babin Kamtipmas,
bagaimana konflik-konflik yang terjadi di lapangan, bagaimana cara penyelesaiannya pada tingkat lapangan, bagaimana ditarik ke atas dan sebagainya. Jadi sudah ada rencana operasional yang disiapkan oleh KLHK bersama BNPB, tapi saya ingin meyakinkan bahwa Riau harus menjadi contohnya. Karena kalau kita lihat pada bulan November 2014 Presiden Jokowi datang kemari pertama kali ke Meranti, marilah kita bisa mendapatkan solusi dari seluruh perjalanan rumit ini juga di Riau. Ini baru benar-benar konkret dari Riau untuk Indonesia, bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah karhutla. Gitu ya. Tapi untuk action apa sih modifikasi kapan Bu dilakukan Bu? Secepatnya, karena RENOPS-nya udah kita susun. Saya habis ini akan diskusi lagi dengan Kepala BNPB dan juga melaporkan kepada Bapak Presiden. Nanti kita beritahu lagi Pak Gubernur dan Kapolda. Kalau cara kerjanya Bapak Presiden sih harusnya sih tidak lebih dari 1 bulan sudah harus operasional. Jadi kita cobalah nanti paling telat di pertengahan Agustus. Bu Menteri, artinya dalam sebagian proses secara permanen tahun depan dipastikan nggak ada lagi kartu diri seperti itu? Kita harus hati-hati ya mengatakan tidak ada lagi ataupun ada lagi, sebab alam ya. Alam itu perlu diikuti saja bagaimana perilakunya, dan yang paling penting adalah dikontrol akibat-akibatnya. Oleh karena itu kalau bisa kita mengendalikan sebab-sebabnya. Jadi kalau kebakaran, kalau hotspotnya mungkin ada, fire spotnya mungkin ada, apinya mungkin ada, tapi kan yang paling penting apinya jangan memberi dampak kepada masyarakat. Saya kira itu. Bu Menteri, ada untuk saat ini di Provinsi Riau, di Polda Riau melakukan penyidikan terhadap satu perusahaan. Kembali ada terjadi kebakaran hutan dan lahan. Komitmen dan dari ketegasan KLHK seperti apa? Kalau itu sih kita sejak 2015 sudah kita lakukan ya. Tapi memang kawan-kawan mesti saya mohon pemahaman juga bahwa nggak gampang ya. Pengetahuannya, untuk ahlinya, untuk prosesnya, termasuk yang sudah inkrah pun tidak mudah. Tetapi saya kira yang paling penting adalah penegakan hukum sehingga perusahaan menjadi kapok begitu ya. Oleh karena itu kita melakukan pendekatan hukum administratif dulu, sanksi administratif. Sanksi administratif itu artinya kita paksa perusahaan itu untuk melakukan sesuatu menurut standar. Kalau saya misalnya memaksa perusahaan harus memiliki secara lengkap prasarana dan sarana termasuk tenaga teknis dan keahlian untuk karhutla, itu memang investasinya cukup lumayan juga. Tapi untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat dan masyarakat, maka investasi itu harus dilakukan juga. Itu namanya sanksi paksaan. Ada lagi setelah itu kalau dia nggak mau ya dibekukan. Kalau nggak mau lagi ya udah dicabut aja izinnya, seperti itu. Nah ada lagi yang lain yang nanti hitung-hitungan perdata berapa kerugian, berapa dia harus denda. Ada lagi juga yang pidana, kalau yang keterlaluan misalnya langsung membakar dan lain-lain itu ada kriteria-kriterianya. Jadi bisa aja paralel, artinya secara bersama-sama dikenakan. Tapi saya kira begini, pemerintah itu posisi utamanya adalah melakukan pembinaan masyarakat. Yang namanya penyelenggaraan negara adalah 1, pemerintahan, 2, pembangunan, 3, pembinaan masyarakat. Oleh karena itu bukan sedikit-sedikit di penjara, itu juga ada persoalan yang harus kita lihat. Masa sedikit-sedikit orang dikurung badan, misalnya kalau pidana kan ukurannya itu gitu. Jadi kawan-kawan saya juga minta tolong kita lihat gitu ya sampai kepada aspek-aspek seperti ini. Terima kasih. Perusahaan HTI terakhir kebakar di mana Bu? Yang mana? HTI yang kemarin. Kita lagi pelajari. Kalau misalnya kita sudah mengumpulin data, saya tahu persis juga Pak Kapolda mengumpulkan data. Itu tadi saya bilang kan ada yang administratif, kita tegur keras, kita kasih sanksi paksaannya, atau nanti hal-hal yang lain. Kita lihat aja perkembangannya. Intinya pendidikannya nggak hanya polisi tapi juga kementerian. Bisa, karena Pak Polisi kan tidak meneliti yang aspek administratif ya Pak Kapolda ya. Ada, makanya kenapa sekarang misalnya KLHK jadi temenan akrab sama polisi ya, kira-kira
beberapa hal memang ada yang secara sinergi kita bisa lakukan bersama-sama. Tapi ada tapi loh ya, jangan sampai di koran dibilanginya Menteri LHK bersama Kapolda bekerja sama untuk menghajar ini, nggak ada. Pemerintah itu tidak dalam posisi ngehajar atau membinasakan, tapi posisinya mari lihat persoalannya, cari solusinya bagaimana. Ada persoalan apa, maka saya tadi juga diskusi dulu sebelum ke Pak Kapolda dengan Pak Gubernur. Kita sudah coba identifikasi masalahnya. Selain karhutla Ibu, perambahan hutan di Provinsi Riau, perambahan hutan bagaimana Ibu? Itu terkait. Menteri, masih adanya sejumlah illegal logging. Bu Menteri, Udah bahas juga. Ya gimana Bu? Tugasnya Bu? Pastilah, sama aja kan susahnya sama karhutla itu. Makasih banyak ya. Pak Kapolda. Saya mau solusi loh. Siap. Pak.